Kita tempah dari ujung bawah teman-teman, jadi bagian parangnya, parang candung modelnya seperti ini. Bila tuh untuk ratanya itu sendiri kita ratakan dari penempaan dan kita kasih gusi depannya ini, jadi tampilan itu juga lebih mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Dan kali ini kita akan membuat satu bilah teman-teman. Di sini saya udah ada contohnya. Ini mal ya. Contohnya seperti ini, modelnya itu parang teman-teman. Jadi nanti mungkin agak berbeda di sini ya. Di bagian bawah itu mungkin kita bedakan sedikit dengan malnya. Ini malnya dari stainless teman-teman. Jadi memang kita sering buat ya model seperti ini. Untuk pisau kerja kita juga model seperti ini dari stainless. Jadi kita buat dari stainless supaya tidak lapuk, supaya tidak hilang juga ya malnya. Oke, nanti mungkin di bagian bawah sini kita coak sedikit gitu ya. Di bagian bawah ini tidak tajam teman-teman. Untuk modelnya ini namanya parang candung teman-teman, model candung. Oke, langsung aja ya kita proses. Kita potong dulu bahannya. Di sini bahannya saya menggunakan bar Shinso teman-teman, modelnya seperti ini ya untuk desain awal gitu ya. Karena bila ini kita tempah teman-teman, kecuali bila tuh memang tidak kita tempah, maka bentuknya memang sudah seperti malnya itu teman-teman. Oke, kita potong dulu sesuai dengan bentuk yang udah kita gambar. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya, hasil potongannya. Mod bentuknya itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk dasarnya itu memang jauh dari tujuan awal kita ya. Kita tempah langsung dari bawah. Kita bakar dulu bilah nih agar dia lunak ya, jadi mudah untuk menempahnya, membentuknya gitu. Kita tempah dari bawah teman-teman. Mohon maaf ini agak buram gambarnya ya, karena memang pengambilan gambar ini sudah sore teman-teman, sudah mendekati maghrib gitu ya. Penempaan ini pun tidak kita tempah dari ujung bawah teman-teman. Jadi bagian bawah tuh dekat puting bilah itu sekitar 5 cm atau 8 cm, kurang dari 10 cm itu tidak tajam teman-teman. Jadi mulai 10 cm baru ke atasnya itu barulah bagian yang tajam. Model candung itu seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan juga apa fungsinya gitu ya, apa fungsi kenapa bawah itu tidak kita tajamkan. Oke, di sini bilah itu sudah berbentuk, kita rapikan lagi menggunakan palu kecil seperti biasa ya. Dan memang agak repot juga teman-teman untuk bilah ini, untuk merapikannya, karena bilah tuh bilah lebar ya, bilah lebar dan ukurannya pun cukup panjang juga, jadi agak sulit untuk merapikannya gitu. Kita meluruskan bagian mata bilahnya dan punggung bilahnya gitu ya. Oke, kita lakukan secara perlahan. Dan ini dia hasil akhirnya teman-teman, hasil dari penempaan tadi ya. Oke, jadi bentuknya itu memang parang ya, parang candung, modelnya seperti ini. Dan ini spek tempas teman-teman, udah jelas spek tempas, nggak mungkin ada spek sembeli seperti ini. Oke, lanjut kita gerenda bilah nih, kita rapikan lagi. Pertama-tama kita pakai dulu pegangan seperti ini supaya aman ya, supaya tidak panas juga. Oke, lalu kita rapikan bagian mata bilahnya, punggung bilahnya, detail-detailnya teman-teman. Setelah selesai kita rapikan bagian punggungnya, mata bilahnya dan depannya itu ya. Lanjut kita poles teman-teman seperti biasa supaya bilah tuh halus ya. Kita mau bilahnya mengkilat jadi kesannya lebih mewah gitu. Dan sebenarnya untuk golok serbaguna nggak perlu mewah-mewah sebenarnya teman-teman.
karena dia memang dipakai untuk sehari-hari gitu. Tapi di sini kita pakai sendiri ya, bilangnya kita pakai sendiri. Jadi ya itulah, kita maunya mewah seperti itu gitu. Nah, di sini kita amplas lagi dengan amplas susun. Setelah itu kita lanjut lagi dengan amplas tempel. Seperti biasa ini untuk merapikannya teman-teman. Bila itu untuk ratanya itu sendiri kita ratakan dari penempaan dan gerinda kasar teman-teman. Jadi amplas-amplas ini hanya mengikuti saja selah-selahnya. Kita lakukan secara perlahan bila tuh supaya dia halus. Oke, selanjutnya kita urus juga bagian pangkalnya sini, bagian yang dekat handle nya. Nah, ini kurang lebih sekitar 8-10 cm kalau nggak salah sih. Ini memang kita tumpulkan, betul-betul tumpul teman-teman. Jadi di sini ditempah pun tidak. Memang dia tebal dan desain ini memang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita buat sesuai kebutuhan kita. Adapun perang candung ya modelnya seperti ini, tapi ya tak persis seperti inilah. Dia memang pipis sampai bawah gitu. Kalau kita memang kita desain sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nanti ada fungsi sendiri teman-teman. Oke, lalu kita urus juga bagian putingnya, bagian paksinya ya. Kita benerin lagi bentuknya ini, kita sesuaikan lagi supaya nanti pas memasang gagang itu tidak susah teman-teman. Oke, sudah selesai bagian ini dan masih ada tahap selanjutnya teman-teman. Sini kita pasang dulu dia dengan pegangannya tadi. Lanjut, di sini saya mau buat bohi ya. Bohi ini seperti aliran darah teman-teman. Jadi dia ada parit di dekat punggung bilah tuh ya. Caranya seperti ini, kita tandai dulu. Saya menggunakan gerinda bekas di sini. Saya gunakan gerinda potong yang udah bekas ya. Kita coak, lalu kita buat garis. Selanjutnya kita perdalam lagi garisnya menggunakan gerinda potong lagi. Dan proses ini memang kita lakukan pelan teman-teman, tidak bisa cepat-cepat ya. Karena kita perlu garis lurus mengikuti bentuk punggungnya gitu ya. Punggungnya, dan akan lebih mudah jika kita menggunakannya atau mengaplikasikannya ke bilah lurus teman-teman. Itu mungkin akan lebih mudah prosesnya gitu. Tapi bilah ini memang bentuknya tuh lentik ya, jadi ya lumayan susah lah untuk proses ini gitu ya. Sebelahnya juga kita lakukan menggunakan gerinda potong ini secara perlahan teman-teman. Oke, kita pertebal lagi aliran darah tadi atau bohi tadi ya, garis tadi menggunakan batu kasar teman-teman, batu asah yang kasar seperti ini. Dan di sini saya gunakan batu kasar yang bekas ya. Kalau teman-teman nanti mau buat di rumah, nah ini dia tata caranya gitu ya. Kita gunakan batu yang bekas, bukan yang baru. Kalau yang baru itu masih tebal, maka mungkin nanti akan susah tuh bikin bohinya gitu. Kita gunakan yang bekas. Selanjutnya kita perhalus lagi dia dengan apa namanya, amplas susun ya, seperti ini. Ini sama teman-teman, kita gunakan yang bekas juga, bukan yang baru. Dan ini hati-hati teman-teman dari proses ini. Nah, ya butuh pengalaman juga. Dan awal-awal buat saya juga gagal. Saya juga gagal, sudah pasti gagal ya. Namanya kita mencoba ya. Oke, hasilnya seperti ini. Bohinya kiri kanan sudah jadi. Jangan lupa kita bersihkan lagi bilahnya supaya jelas bohinya ya. Kita bersihkan lagi dengan amplas tempel supaya dia lebih halus dan bohinya itu juga lebih jelas teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya dapat dilihat. Nah, Masya Allah ya. Lanjut kita buat bagian ujungnya nih teman-teman. Kita akan gusi dia sedikit, kita kasih gusi depannya ini, jadi tampilan itu juga lebih mewah teman-teman. Dan satu lagi fungsinya juga ada, nanti akan kita jelaskan ketika bilah ini sudah selesai gitu, sudah siap. Sebelahnya juga kita buat seperti sisi sebelahnya tadi sama ya. Dan pastikan bilah tuh ketemu di tengah-tengah ya, jangan sampai mereng sebelah. Kita pastikan bilah tuh ketemu di tengah-tengah gusinya. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya.
dari pengerjaan tadi, dari penempaan, penggerendaannya, dan detail-detailnya teman-teman. Seperti ini hasilnya, tinggal kita sepuh teman-teman.